Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Difta Ditarama dengan PM23 10266 dari kelas F. Di sini saya akan melaksanakan presentasi dengan PPT dengan judul Perbandingan Mekanisme Perjanjian dan Penegakannya dalam Sistem Civil Law dan Common Law. Disusun untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Hukum Perbandingan Hukum, dosen pengampu Ibu Hesi Septianita SMH. Untuk daftar isi terdapat 3 poin. Yang pertama, asas kebebasan berkontrak berbeda antara sistem civil law dan common law. Yang kedua, mekanisme interpretasi kontrak berbeda antara kedua sistem tersebut. Yang ketiga, tanggung jawab prestasi ditangani dalam kedua sistem tersebut. Sebelum ke materi, terdapat 2 sistem hukum. Yang pertama, civil law dan common law. Civil law adalah sistem hukum yang bertumpu pada aturan tertulis dan kodifikasi, di mana hakim hanya menerapkan undang-undang yang langsung sudah ada dan putusannya tidak mengikat untuk perkara lain. Sistem ini digunakan di Eropa kontinental dan Indonesia. Common law adalah sistem yang bergantung pada preseden atau putusan hakim sebelumnya, sehingga hakim ikut membentuk hukum melalui interpretasi, meskipun ada undang-undang, penerapannya banyak dipengaruhi preseden dan sistem ini dianut di Inggris, Amerika Serikat, dan Australia. Perjanjian. Perjanjian merupakan salah satu institusi penting dalam hubungan hukum private di mana dua pihak atau lebih mengikatkan diri pada suatu rangkaian kewajiban untuk melakukan sesuatu atau menahan dari melakukan sesuatu. Mekanisme dan penegakannya perjanjian sangat dipengaruhi oleh kerangka sistem hukum yang berlaku, apakah sistem civil law atau common law. Selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak antara sistem civil law dan common law. Yang pertama akan dibahas asas kebebasan berkontrak tentang civil law. Dalam sistem civil law, asas kebebasan berkontrak diakui sebagai bagian dari otonomi kehendak atau otonomi will yang dihormati sebagai mekanisme memungkinkan para pihak secara sukarela menerapkan syarat perjanjian mereka. Namun demikian, kebebasan tersebut tidak bersifat absolut. Banyak sistem civil law telah memasukkan batasan-batasan seperti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang atau kebijakan publik. Tidak boleh memuat syarat yang sangat merugikan salah satu pihak, misalnya unsur eksploitasi. Sebagai contoh, di Indonesia, penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pasal 1337 BW sebagai pembatasan kebebasan berkontrak menghadapi kendala dalam praktik karena subjektivitas, penilaian ketertiban umum, dan perimbangan kekuatan antar pihak. Dalam definisi tersebut hanya menyebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum juga disebut dengan perjanjian. Jurnal lain menjelaskan bahwa dalam hukum perdata modern, kebebasan berkontrak dalam realitas Eropa bahkan telah dipandang sebagai titik tolak yang di kemudian diberi kualifikasi untuk melindungi hak pihak yang lemah, sebagai contoh konsumen dan pekerja. Yang selanjutnya ada asas kebebasan berkontrak dalam common law. Dalam sistem common law, asas kebebasan berkontrak sebagai place yang sangat menonjol. Para pihak bebas memilih dengan siapa berkontrak, menetapkan isi kontrak, dan pengadilan umumnya menghormati perjanjian yang sah secara formal. Prinsip bahwa agreement fairly entered into should be upheld, yang artinya perjanjian yang dibuat secara bebas harus ditegakkan. Namun demikian, sistem common law juga menghadapi kritik karena kebebasan berkontrak ini terkadang menyebabkan ketidakadilan atau eksploitasi pihak yang lemah. Sebuah artikel mengamati bahwa sistem common law belum sepenuhnya mengadopsi nilai-nilai konstitusional seperti keadilan substansif. Dalam sistem common law, elemen consideration imbalan menjadi syarat formil penting untuk keberadaan kontrak yang mengangkat hal yang menjadi pembeda dari beberapa sistem civil law. Namun selain itu, hakim-hakim di negara common law dipuji karena dapat mengakomodasi kepentingan dasar, misalnya dalam menjamin kebebasan berkontrak. Selanjutnya ada perbandingan asas kebebasan berkontrak antara sistem civil law dan common law. Dalam civil law, kebebasan berkontrak diakui tetapi dengan kontrol legislasi yang lebih kuat. Norma kodifikasi atau kualifikasi seperti syarat kesusilaan dan ketertiban umum. Sedangkan dalam common law, kebebasan berkontrak lebih luas dan ditetapkan pada kepastian kontraktual secara otonomi para pihak. Dalam praktik civil law, pihak berkontrak harus lebih berhati-hati terhadap klausul yang berpotensi dianggap bertentangan dengan aturan umum atau moralitas order publik, misalnya klausul yang memuat syarat tidak adil secara signifikan, sementara dalam common law, pengadilan cenderung menegakkan kontrak yang sah kecuali terdapat alasan kuat, misleading, unconstitutability, dan public policy di negara sistem civil law termasuk di Indonesia.
Yang selanjutnya ada interpretasi kontrak antara sistem hukum civil law dan common law. Yang pertama ada interpretasi kontrak yang bagian civil law. Interpretasi kontrak sering bersandar pada ketentuan kodifikasi kontrak atau perjanjian yang tertulis, serta prinsip umum hukum perdata seperti itikat baik atau good faith, keseimbangan, equity, dan konsensualisme. Interpretasi dalam civil law juga cenderung lebih setia pada teks kontrak dan maksud para pihak yang tertulis. Karena kodifikasi memberikan panduan yang lebih jelas, selain itu, beberapa yuridiksi civil law memperkenalkan doktrin-doktrin yang melindungi pihak yang lemah atau untuk menyeimbangkan kontrak yang sangat tidak adil. Yang kedua ada interpretasi kontrak dalam common law. Dalam common law, interpretasi kontrak lebih dipengaruhi oleh presiden, case law, prinsip-prinsip interpretasi seperti literal meaning, konteks business efficiency, misrepresentation, and doctrine of interpretation kontrak pro veteren, terutama dalam kontrak sepihak atau klausul baku. Sebagai contoh, dalam common law, pengadilan bisa mengabaikan struktur formal kontrak jika terdapat ketidakjelasan atau memperkenalkan remedial ekuitas seperti estopel untuk mencegah pihak yang lain berubah posisi setelah pihak lain mengadakan promisnya. Selanjutnya ada perbandingan interpretasi kontrak antara sistem hukum civil law dan common law. Civil law lebih bersandar pada teks tertulis, kodifikasi, dan prinsip-prinsip hukum umum. Untuk common law, lebih fleksibel, pengadilan memiliki peran aktif dalam interpretasi berdasarkan preseden dan keadilan faktual. Untuk contohnya, jika kausal kontrak di suatu negara civil law mengandung syarat secara literal, sah, tapi bertentangan dengan ketertiban umum atau norma sosial, pengadilan dapat menyatakan kausal tersebut tidak sah untuk mengurangi efeknya. Sedangkan di sistem common law, meskipun kontrak sah secara formal, pengadilan dapat menolak menegakkan klausul jika terdapat unconscionability atau public policy concern, meskipun standar ini lebih jarang diterapkan dibandingkan civil law. Untuk selanjutnya ada tanggung jawab wan prestasi antara sistem hukum civil law dan common law. Yang pertama ada wan prestasi dalam civil law. Wan prestasi biasanya diatur dalam kodifikasi perdata yang menetapkan syarat sahnya perjanjian akibat dari tidak dipenuhi kewajiban serta mekanisme ganti rugi atau pembatalan. Penelitian contractual liability and the theory of contract law menunjukkan bahwa dalam common law ada pendekatan strict liability untuk wan prestasi, namun ini menimbulkan refleksi bagi civil law yang terkadang mensyaratkan unsur kesalahan fault atau kelalaian untuk menimbulkan tanggung jawab. Dalam civil law, pengadilan dapat menilai syarat-syarat pembatalan kontrak atau ganti kerugian berdasarkan ketentuan undang-undang, konsensualitas, serta prinsip-prinsip keadilan dan itikat baik. Penegakan uang prestasi tidak semata-mata karena kegagalan teknis, tetapi juga memperhatikan apakah syarat sah kontrak telah terpenuhi dan apakah terdapat unsur kesalahan atau justru klausul yang sangat merugikan pihak lain. Yang selanjutnya ada one prestasi dalam common law. Dalam sistem common law, tanggung jawab one prestasi umumnya lebih terbuka dan didasarkan pada pelanggaran kewajiban kontraktual yang sah. Artikel Contractual Liability and the Theory of Contract Law menjelaskan bahwa dalam common law, tanggung jawab kontrak sering digambarkan sebagai strict liability, yaitu pihak yang tidak memenuhi kewajiban kontraktual bisa bertanggung jawab terlepas dari kesalahan atau keculikan. Selain itu, dalam common law terdapat berbagai remedial seperti ganti kerugian, damage, pelaksanaan spesifik, meskipun pelaksanaan spesifik lebih jarang dilakukan, terutama di Inggris, dan pembatalan dalam keadaan tertentu. Pengadilan juga dapat menolak menegakkan klausul yang unconscionable atau bertentangan dengan publik polisi. Yang selanjutnya ada perbandingan tanggung jawab dan prestasi antara sistem hukum civil law dan common law. Sistem civil law memiliki kerangkaan kodifikasi yang lebih jelas dan dalam menetapkan syarat sah, kontrak, dan akibat wan prestasi dengan memperhatikan lebih besar terhadap keadilan substantif, kebutuhan pelindungan pihak lemah. Sedangkan dalam sistem common law lebih menekankan kepastian hukum dan kecepatan penegakan berdasarkan presiden. Jadi, kesimpulan dari PPT ini, civil law lebih kaku sistematis dan legalistik, untuk common law fleksibel dan berorientasi presiden. Asas kebebasan berkontak memang diakui dalam kuda sistem hukum, namun dalam sistem civil law terdapat batas yang lebih tegas melalui kodifikasi dan norma-norma publik polisi. Sedangkan dalam common law, kebebasan berkontak lebih diutamakan demi kepastian kontraktual.
Dalam interpretasi kontrak, sistem civil law lebih menekankan pada teks, maksud para pihak, atau ketentuan kodifikasi. Sedangkan dalam sistem common law, mengandalkan preseden, keadilan faktual, dan beberapa mekanisme interpretasi fleksibel seperti estopel. Dalam penegakan one prestasi, sistem civil law menjadikan kerangka kodifikatif yang menegakkan keadilan substantif, sedangkan dalam sistem common law menegakkan kepastian dan efektivitas menegakkan melalui preseden dan remedial kontrak yang terbentuk lewat jurisprudensi. Sistem civil law dan common law memiliki sejumlah persamaan yang penting dalam mekanisme perjanjian dan penegakannya. Keduanya sama-sama mengakui perjanjian sebagai sumber utama hak dan kewajiban, menetapkan kesepakatan sebagai unsur dasar terbentuknya kontrak, serta menjadikan perlindungan hukum bagi para pihak yang dirugikan melalui gugatan, ganti rugi, atau pemenuhan prestasi. Kedua sistem juga menjunjung asas kebebasan berkontrak dan menekankan pentingnya etikat baik dalam pelaksanaan perjanjian. Persamaan ini menunjukkan bahwa meskipun mekanismenya berbeda, tujuan keduanya tetap sama, yaitu memberikan kepastian, keadilan, dan perlindungan bagi para pihak yang berkontrak. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.